محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياه في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك ومن كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي بغي وذي بغي وذي حسد ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم حطنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا من مجيبة الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء صل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Langsung ini sampai adzan isya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil ihya salatan tuhyi biha dinana wa ruhana wa qalbana wa jismana wa ilmana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala hubabati sayyidati Khadijah hubbin nabi wa hiya ummuna farrij lana bil kubra bashir lana bil kubra ma'ha huna wal ukhra bijahi sahibul bushra. اللهم صل وسلم على هبابة بنت النبي فاطمة شبه النبي أم أبيها وعلى أبيها وعلى أمها وعلى زوجها ومن والاها. اللهم قلوبنا وقلبي مشتاق إلى تريم سالك بجاه الحبيب زيارة تريم يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا خير من فيها. اللهم صل على سيدنا محمد وسخرنا دنيانا لديننا وأخرجنا من شرها سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء والهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang masih memberikan kepada kita nikmat Islam, iman, kesehatan, taufik, sehingga kita bisa berkumpul untuk bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan pembacaan Ratibul Attas, kemudian majelis ta'lim, majelis ilmu yang mudah-mudahan amal ibadah yang Allah berikan taufik kepada kita Allah terima juga di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga saya ingin menyampaikan rasa syukur, rasa terima kasih kepada pengurus, kepada seksi ibadah, kepada imam masjid, kepada para jamaah Musalla Ittihad Nurul Haq, Nurul Huda, ya. Ittihad Nuril Huda, yang sepertinya saya pertama kali ya, mengisi di musalla ini, dan alhamdulillah atas izin Allah
Allah menakdirkan saya bertemu kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan di pertemuan ini kita dipertemukan di pertemuan pertama di mushola Allah, di tempat sujud seorang hamba menghadap Allah. Kelak kita juga akan dipertemukan di tempat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, hadirat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang istimewa, yaitu bulan Rajab. Bulan yang disunnahkan, yang disuruh oleh Nabi kita memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini juga kita warga Banjar terlebih khusus akan beberapa hari lagi merayakan daripada haul Abah Gurus Kumpul. Dan yang paling terpenting di dalam haul tersebut, di dalam memperingati hari haul tersebut, bagaimana kita juga melatih diri kita untuk bisa mengikuti jejak langkah akhlak Abah Guru Sekumpul. Kita tahu Abah Guru Sekumpul orangnya penyabar. Kita belajar bagaimana menjadi hamba Allah yang penyabar. Kita tahu Abah Guru Sekumpul orangnya dermawan, senang memberi. Kita belajar bagaimana kita ini menjadi orang yang senang memberi. Kita tahu Abah Guru Sekumpul orangnya senang selalu bersolawat kepada Rasulullah. Kita belajar bagaimana kita selalu mempunyai rutinan setiap harinya membaca solawat. Kita tahu Abah Guru Sekumpul tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, apalagi meninggalkan sholat sama sekali. Kita belajar bagaimana kita selalu sholat berjamaah. Itulah daripada inti haul tersebut. Kemudian di bulan Rajab kita ada juga peringatan yang lain, yaitu peringatan Isra Mi'raj. Jadi setiap bulan itu Masya Allah, ya, ada aja bulan-bulan yang di situ kita diperingatkan bagaimana keutamaan bulan tersebut dan bagaimana keistimewaan bulan tersebut. Ini semua adalah berkat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat daripada keluarga Rasulullah, berkat daripada sahabat-sahabat Rasulullah yang mereka dulunya sangat merelakan jiwa mereka, harta mereka, waktu mereka, kesehatan mereka untuk menyebarkan Islam ini. Bahkan diceritakan Sayyidah Fatimah ini, beliau dari kecil selalu menemani Rasulullah di dalam berdakwah dan sangat cinta sekali kepada Rasulullah. Sehingga kalau sang ayah berdakwah ketika itu di kota Mekah, Sayyidah Fatimah itu selalu mengikuti dari belakang. Untuk apa? Khawatir terhadap sang ayah. Karena tahu di Mekah itu Rasulullah selalu ingin dilukai, selalu ingin diganggu oleh kafir Quraisy. Sehingga setiap Rasulullah keluar dari rumah, itu Sayyidah Fatimah yang masih kecil, umurnya 7 tahun, 8 tahun, ngikutin dari belakang. Sehingga diceritakan pada suatu hari Rasulullah keluar dari rumah diikuti oleh Sayyidah Fatimah yang masih kecil. Rasulullah berjalan, tak taunya Rasulullah itu berjalan sampai ke depan Ka'bah. Di depan Ka'bah Rasulullah ngapain? Sholat. Rasulullah takbir, Allahu Akbar. Rasulullah ruku, Rasulullah i'tidal, Rasulullah sujud. Ketika sujud, datang musuh Allah Uqbah bin Abi Mu'ti. Ngapain datang Uqbah? Uqbah datang kepada Rasul, tiba-tiba menginjak lehernya Rasul. Bayangkan, Rasulullah manusia termulia,
manusia teragung, pimpinan para nabi, pimpinan para rasul. Kunci surga di tangan beliau. Tidaklah langit, bumi dan seisinya diciptakan karena beliau. Beliau sujud di depan Ka'bah diinjak oleh kafir Quraisy, Uqbah bin Abi Mu'ayth. Bagaimana sabarnya beliau? Bagaimana pengorbanan beliau untuk kita? Dan ketika itu disaksikan oleh putri beliau yang masih polos, yang masih suci, yang tidak tahu kejahatan, yang tidak tahu kekerasan, disaksikan oleh putri beliau. Sayyidah Fatimah ketika itu hanya bisa menangis dan berdoa. Apa yang dirasakan oleh Rasulullah ketika itu? Dan apa yang dirasakan oleh Sayyidah Fatimah ketika itu? Sangat sedih sekali. Sedih sekali. Tapi ketahuilah, ada umat zaman ini, umat Nabi di zaman ini yang lebih menyakitkan daripada itu. Yang lebih banyak menyakitkan Nabi ketika itu. Yang lebih membuat kecewa Nabi daripada itu. Apa itu? Yaitu umat Nabi yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, azan dikumandangkan azan subuh tapi dia tidak bangun subuh. Subuh dikumandangkan, akan tetapi dia masih enak-enakan tidur. Bahkan lebih parahnya lagi, azan dikumandangkan, daripada mereka ada yang mabuk-mabukan. Daripada mereka ada naudzubillah yang berzina. Mereka umat Nabi Muhammad. Daripada mereka lagi, azan dikumandangkan, dia masih tidur, jam 7 bangun, tidak sholat subuh, tidak mengqadanya, langsung pergi pekerjaan. Langsung ke pasar, langsung ke kantor, langsung sekolah, sama sekali tidak mementingkan yang namanya sholat. Sama sekali tidak membuat Rasulullah senang. Orang seperti ini, golongan seperti ini, yang meninggalkan sholat, yang meremehkan sholat, yang menganggap enteng sholat, golongan inilah yang sangat-sangat membuat Rasulullah kecewa. Sangat-sangat Rasulullah sedih. Lebih sedih ketika Rasulullah diinjak. Lebih sedih ketika Rasulullah diinjak lehernya ketika itu. Dan ketika itu, alhamdulillah kebetulan ada Sayyidina Abu Bakar. Sahabat Rasulullah yang selalu di belakang Rasulullah, walaupun Rasulullah tidak minta. Walaupun Rasulullah tidak tahu. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu selalu mengikuti Rasul dimanapun Rasul berada. Kenapa? Khawatir terhadap sesuatu kepada Nabi. Sayyidina Abu Bakar datang, langsung mendorong Uqbah. Sambil berkata, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah. Apakah engkau mengganggu orang yang sedang bersujud kepada Allah? Apakah engkau serang? Apakah engkau membunuh, mengganggu orang yang dia lagi sujud di depan Ka'bah menghadap Allah? Ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah. Uqbah ini orangnya pengecut. Satu lawan satu tidak berani. Pengecut orangnya. Apa yang dilakukan Uqbah? Uqbah langsung memanggil kawan-kawannya. 5 orang, 7 orang. Wahai kawan-kawanku, ini Abu Bakar nyari masalah. Tolong aku, kita keroyok dia. Sebelum datang kawan-kawannya Uqbah ini, Sayyidah Fatimah datang kepada ayahnya, wahai ayah, sekarang kita pergi. Dan Abu Bakar pun menyuruh kepada Rasul, wahai Muhammad, wahai Rasul, sekarang kamu pergi bersama putrimu. Amankan dirimu, biar aku yang menghadang mereka. Biar aku yang akan melawan mereka. Akhirnya Rasul bersama putrinya pergi. Yang namanya 1 lawan 7, pastinya kalah. 1 lawan 7, pastinya dikeroyok. Ya. Dikeroyok Sayyidina Abu Bakar, dipukulin Sayyidina Abu Bakar. Sampai-sampai saking banyaknya dipukulin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar itu pingsan. Pingsan Sayyidina Abu Bakar. Bayangkan bagaimana keimanan Sayyidina Abu Bakar ketika itu.
Saking cintanya sama Nabi, tidak mau sama sekali Nabi itu terlukai nyawanya, kesehatannya, jiwanya, rohnya, semuanya dikorbankan oleh untuk Rasulullah SAW. Coba kita saat itu bagaimana kalau kita seandainya di tempat tersebut, di kondisi tersebut. Nah, yang ada kita ini kabur, ya, menyelamatkan diri. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rela untuk kita untuk menyebarkan agama ini sampai pada kita iman atau Islam, sholat sampai kepada kita dalam keadaan nyaman, dalam keadaan tentram, dalam keadaan enak. Tidak ada banjir di tempat kita, tidak ada tsunami di tempat kita, tidak ada bencana di tempat kita. Sungguh aib bagi kita jikalau masih ada di dalam keluarga kita yang tidak melaksanakan sholat subuh. Ya. Jadi, marilah di bulan Rajab ini kita istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah. Jikalau ada yang jauh daripada Allah, jikalau ada yang tidak melaksanakan sholat atau tidak melaksanakan sholat di dalam waktunya daripada keluarga kita, kita ingatkan mereka. Kita ceritakan kepada mereka bagaimana perjuangan Rasulullah di dalam menyebarkan, di dalam memperjuangkan Islam tersebut sampai pada waktu ini. Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua yang hadir pasti mempunyai penyakit atau mempunyai permasalahan atau mempunyai problematika kehidupan. Maka kuncinya juga yaitu istighfar. Ya. Perbanyak istighfar. Man lazimal istighfar, barang siapa yang selalu membaca istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Allah akan menjadikan kesempitannya menjadi luas. Artinya permasalahannya Allah angkat. Pertanyaannya, kita ini sudah istighfar atau belum? Yang belum punya rutinitas istighfar setiap hari 1000 kali, baca istighfar 1000 kali. Sesungguhnya istighfar 1000 kali itu dalam sehari gampang aja loh. Tidak sampai 15 menit. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, astagfirullah. Tidak sampai 15 menit. 1000 itu 1000 istighfar tidak sampai 1000. Tidak sampai 15 menit. Tapi apakah kita mau atau tidak? Ya, yang kebanyakan kita ini, apalagi di masa-masa sekarang Gen Z itu, ya, pemuda-pemudi kita ini lebih banyak membaca WhatsApp, lebih banyak menonton TikTok, Instagram daripada membaca Al-Quran. Ya, lebih banyak menontonnya daripada baca istighfarnya. Sebab itulah mereka jauh daripada Allah, kemudian musibah datang kepada mereka. Ya. Jadi banyakin istighfar, banyakin sholawat, banyakin membaca Al-Quran, ya. Dan yang mempunyai penyakit hendaknya dia sabar. Karena dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Man marida lailah fasabara wa radiya 'anillah faraja min dzunubih ka yaumin waladatu ummuh. Fa idza maridtum fala tatamannaw al-'afiyah." Kata Nabi, barang siapa yang sakit di suatu malam, kemudian dia sabar dan ridho, ya. Sakit, kemudian dia sabar dan ridho, maka seakan-akan dia keluar daripada ibunya. Maksudnya, dia seakan-akan dibersihkan daripada dosa-dosanya. Baru lahir lagi dia. Jadi kalau kita punya penyakit, punya ujian, kita harus sabar dan juga ridho. Dan artinya istighfar, ya. Artinya istighfar itu kita minta ampun sama Allah. Jadi astagfirullah, astagfirullah. Artinya apa? Ya Allah, saya minta ampun. Saya minta istighfar, saya minta salah. Saya minta ampun, saya yang salah. Jadi istighfar itu artinya kita yang mengaku salah. Tapi kebanyakan orang itu, dia istighfar masih nyalakan orang. Dia betul baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Tapi dia itu masih nyalakan orang, itu bukan istighfar namanya.
Itu namanya ya, mulutnya ngomong istighfar tapi hatinya nyalahkan orang. Itu salah. Ya, maunya yang benar bagaimana? Dia istighfar kemudian menyalahkan dirinya sendiri. Kalau sudah semuanya seperti itu, maka keluarga tersebut akan menjadi tentram, sakinah, mawaddah. Kenapa? Karena setiap daripada orang menyalahkan dirinya masing-masing. Tapi kalau seandainya suami nyalahkan istri nyalahkan suami, anak nyalahkan orang tua nyalahkan anak, tidak ada habis-habisnya. Tidak ada habis-habisnya. Tetangga nyalahkan ini nyalahkan itu. Tidak ada habis-habisnya. Jadi yang benar bagaimana? Baca istighfar, dan hakikat istighfar itu minta ampun terhadap dosa dirinya sendiri. Ya. Jadi melihat dirinya itu yang salah. Dirinya itu yang banyak dosa. Dirinya itu yang membuat permasalahan. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian Allah. Dalam salah satu ulama kita yaitu Imam Dhahhak berkata, "Man lam yabtali baina kulli arba'in lailah bi baliyah aw ham aw musibah falaysa lahu indallah khair." Ini Imam Dhahhak berkata, barang siapa yang tidak dikasih ujian ya, antara setiap 40 malam, jadi setiap 40 malam tidak diberi ujian, entah itu bala atau musibah atau kegelisahan ya, maka itu tidak ada kebaikan di sisi Allah. Maksudnya apa? Kalau Allah semakin cinta kepada orang tersebut, semakin banyak ujiannya ya. Wajah fil khabar, dan disebutkan dalam khabar, idza maridul 'abd fa'atallahu ilaihi malakain. Jikalau seorang hamba itu sakit, Allah mengutus kepadanya 2 malaikat. Faqala unzura ma yaqulu 'abdi. Allah memerintahkan kepada malaikat tersebut, lihatlah apa yang dikatakan oleh hamba tersebut. Fa idza huwa qala alhamdulillah, jikalau dia berkata alhamdulillah, rafa'a dzalika ila Allah wa huwa alam yaqul bi 'abdi alayya in ana tuwafaitu an adkhul jannah. Kalau seandainya hamba tersebut berkata alhamdulillah, maka kata Allah, jikalau aku takdirkan dia meninggal, maka aku jadikan dia termasuk ahli surga. Ya. Artinya kalau dia sakit, kemudian ridho, dia sabar, dia mengucapkan alhamdulillah, kata Allah, kalau di penyakit tersebut aku takdirkan dia itu meninggal, aku jadikan dia ahli surga. Wa in ana syafaitu, jika aku sembuhkan dia, an ubaddiluhu lahman khairan min lahmi wa daman khairan min dami wa an ukaffiru anhu sayyi'at. Kata Allah, kalau seandainya dia sembuhkan aku setelah penyakit tersebut dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka aku ganti tubuhnya lebih bagus daripada sebelumnya dan darahnya lebih bagus daripada sebelumnya, dan aku ampuni daripada dosa-dosanya. Nah, jadi yang punya penyakit ya udah sabar aja, sabar, istighfar, ridho, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Nah, kemudian yang terakhir kata Nabi juga, baca istighfar, sayyidul istighfar ya. Jadi ada istighfar itu ada, tapi ada sayyidul istighfar, tuannya istighfar. Kata Nabi, man qalaha bin nahar muqinan biha famata min yaumihi qabla ayyumsiya fa huwa min ahlil jannah. Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di pagi hari setelah subuh misalnya, kemudian dia meninggal sebelum maghrib, maka dia termasuk ahli surga. Wa man qalaha min al-lail wa huwa muqinun biha famata qabla ayyusbih wa huwa min ahli jannah. Dan barang siapa yang membaca sayyidul istighfar dan yakin terhadap sayyidul istighfar tersebut, dia baca setelah maghrib misalnya, kemudian dia meninggal sebelum subuh, maka dia termasuk ahli surga. Oleh karena itu kita baca sayyidul istighfar di waktu maghrib ini 3 kali ya, dengan harapan bukan harapan kita meninggal ya, dengan harapan kita bisa membacanya setiap setelah maghrib dan setiap setelah subuh istighfarnya ya. Sayyidul istighfar kita harapkan istiqomah ya, walaupun tidak ada yang ingatin, kita baca sayyidul istighfar sendirian atau bersama keluarga kita.
Kalau kita baca itu setiap pagi setelah subuh dan setiap setelah maghrib, kalau kita meninggal pada hari tersebut, kita insya Allah termasuk ahli surga. Ya, mungkin kalau mau nyari ada aja di Google itu, tulis saja Sayyidul Istighfar nanti keluar di situ. Kita baca sama-sama 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.